Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan hari ini, atau sebentar malam, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, tim asuhan Gerald van den Berg akan bertarung menghadapi tim U23 Thailand di babak semifinal ASEAN Cup U23 tahun 2025. Bagi Kadek Arel dan kawan-kawan, tentunya harus berjuang habis-habisan di depan publik sendiri untuk bisa meraih tiket menuju ke babak final. Kita akan menunggu juga pertandingan yang lebih dulu dimainkan antara Vietnam dan Filipina di babak semifinal. Untuk menuju ke final tentunya tidak mudah, tidak gampang karena Thailand menjadi lawan kita dan di sini ujian sesungguhnya bagi timnas U23 kita. Karena dua pertandingan terakhir menghadapi Filipina dan Malaysia seakan-akan kurang begitu oke, terutama dalam hal mencetak gol. Itulah yang menjadi pemikiran bagi Gerald van den Berg sebagai pelatih kepala untuk bisa memoles, memotivasi tim, memanfaatkan setiap peluang menjadikan gol ya di lini serang. Walaupun kita punya Jens Raven, tetapi memang sangat teruji ketika menghadapi tim yang kuat, ya, yang punya pertahanan yang baik seperti Filipina dan Malaysia. Kesulitan kita mencetak gol, kecuali Raven membuat 6 gol itu menghadapi tim lemah seperti Brunei. Nah sekarang Thailand, ya, Thailand berambisi untuk mengalahkan kita, tetapi harus ingat 2 tahun lalu kita mengalahkan mereka di kandang mereka dengan 3-1 di babak semifinal juga di Piala AFF U23. Tapi kita kalah di final menghadapi Vietnam. Sekarang kita harus kembali bisa mengalahkan Thailand. Ya, tentunya anak-anak harus fokus. Tanpa beberapa pemain pilar kita memang terasa ini bisa mengurangi daya gedor tim kita. Ya, memusingkan juga bagi Gerald van den Berg untuk meramu meracik, ya, terutama dalam menentukan komposisi starting 11. Ya, semoga Arkan Fikri yang sebelumnya cedera tidak bermain melawan Malaysia itu hari ini dimainkan. Peluangnya 50-50. Ini akan dipertimbangkan. Ya. Kemarin dia sudah ikut latihan bersama setelah sebelumnya latihan terpisah, tapi sudah ikut dan ini suatu kabar yang bagus. Ya kita akan lihat ya apakah betul-betul dia hari ini beberapa jam ke depan ini dia siap untuk bermain. Ya akan ditentukan nantinya oleh Gerald van den Berg melihat kondisi terakhir dari Arkan Fikri karena memang kita butuh pemain tengah seperti Arkan Fikri. Kemarin kelihatan memang kita agak kurang bagus di tengah walaupun di sana masih ada Tony Firmansyah yang kemudian mengalami juga masalah cedera dan ditarik keluar. Kita masih punya Robi Darwis, masih punya juga dengan Raihan Hanan. Tapi memang perlu untuk ada Arkan Fikri. Ya, ini pemain bagus, pemain yang sudah pernah bermain di level yang lebih tinggi di senior. Dan dia juga ikut di U23 ketika kita tampil di Piala Asia. Ya, bersama dengan Marcelino Ferdinand sebelumnya ya ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Cho, dan Rafael Struijk. Kita menuju ke babak semifinal. Bahkan kita mengalahkan Korea U23 saat itu ya di Qatar. Nah kalau ada Arkan memang akan lebih bagus. Jadi artinya tengah kita lebih solid. Makanya itu saya bilang kita butuh dia untuk bisa bermain. Tapi kondisi dia, ya walaupun dia sudah dalam pemulihan, ya, apakah dia 100% siap? Itu kan yang akan kita lihat. Kalau untuk urusan di belakang saya pikir tidak ada masalah ya. Tinggal sekarang siapa yang akan dimainkan di back four ini. Di kiri pasti akan menjadi milik Doni. Ya tinggal di kanan. Saya pikir Ahmad Maulana ya, pemain yang sangat yang oke, yang bagus. Kemarin juga tampil sebagai pemain pengganti. Yang menggantikan Buffon, dia memperlihatkan suatu permainan yang baik. Tapi melawan Brunei juga dia tampil oke di sisi kanan. Tinggal di dua back ini Kadek Arel. Apakah masih dengan Kakang Rudianto atau ada Ferrari yang dimainkan di sini. Ya, kalau Arkan tidak ada, perlu dipikirkan satu gelandang yang lebih kuat tentunya dalam hal bertahan. Ya walaupun kita sudah punya Robi Darwis yang kuat dalam bertahan, tapi kita perlu pemain lain. Oke, ada pemain lain seperti pelapis Dion Dominikus, tetapi ini belum teruji dengan benar. Ya walaupun Dion adalah pemain bertalenta. Di barisan depan memang sudah pasti Jens Raven. Itu yang udah pasti bisa bermain dengan kondisi yang fit. Tinggal apakah Victor Detan itu menjadi pilihan lain untuk bermain di sana dengan Rahmat Arjuna. Nah itu kita akan lihat lagi di starting 11 untuk melawan
Thailand. Kita perlu memperhatikan pemain-pemain Thailand yang berbahaya seperti Yasokon Burapa, kemudian ada Thanawut Pochai, ya ada Panamit Pravans, juga Songkramsut Nampueng. Ini kan pemain-pemain yang berbahaya, ya, dan pelatih mereka yaitu Tawacai Damrong Ontrakul juga respect terhadap tim kita, diakui bahwa Indonesia tim yang bagus, yang kuat, tetapi dia akan menyuruh timnya untuk bermain juga all out menghadapi Indonesia. Dia tahu memang sulit untuk mengalahkan Indonesia, apalagi bermain di depan publik kita sendiri. Tapi dia akan coba memotivasi timnya sekali lagi untuk bermain lebih sabar, lebih tenang, dengan memperhatikan tentunya garis belakang mereka untuk lebih kuat menahan gempuran-gempuran timnas kita, dan mereka akan coba dengan counter attack yang mematikan tentunya. Ini juga harus diperhatikan dengan cara bermain Thailand. Menghadapi Myanmar juga mereka kesulitan, walaupun ada 20 tembakan mereka coba dengan 64 penguasaan bola, 64%. Ya ada 4-5 on target yang mereka lakukan, tapi mereka kesulitan menghadapi Myanmar. Jadi sebenarnya tidak perlu kita terlalu takut dengan Thailand, ya, menghadapi kita. Anak-anak punya kualitas yang baik, dan justru Thailand yang agak was-was menghadapi kita, dan itu kan tergambar dari cara bagaimana pelatih mereka Tawacai Damrong, ya, yang melihat kekuatan timnas kita di bawah Vandenberg. Tapi tetap pemain-pemain kita sekali lagi harus konsentrasi penuh. Percaya diri boleh, jangan overconfidence. Ya, passing harus lebih baik. Ya, kemudian kita harus bisa membuat gol. Ini pembuktian. Setelah gagal membuat gol dalam 2 pertandingan terakhir, inilah saatnya untuk membuktikan kita bisa menggetarkan gawang lawan, terlepas beberapa pemain kunci kita dalam masalah dan mungkin tidak bisa bermain. Tapi kita tetap optimis, tetap yakin dengan peluang yang ada untuk bisa meraih hasil yang positif menghadapi Thailand. Oke, selamat bertanding, selamat berjuang buat Garuda Muda kita menghadapi Thailand. Ciao.